Kamera CCTV merekam pengendara mobil yang terlibat cekcok dengan petugas SPBU di res area Cibubur Jalan Tol Jagorawi, Cipayung, Jakarta Timur. Pengendara mobil ini marah diduga karena tidak dilayani untuk mengisi BBM jenis Pertalite. Rupanya ia tidak bisa menunjukkan barcode My Pertamina. Karena emosi, pengemudi mengeluarkan senjata api dan mengancam petugas SPBU. Pasca kejadian, petugas langsung meminta keterangan saksi dan rekaman CCTV. Lanjut kan? Iya. Kita juga udah nggak bantuin, Pak nomor. Jadi hubungannya sih, mendingan depannya segera daftarin bakap aja. Oh, terus dia emosi. Sempat ngeluarin senjata gitu? Kalau senjata sih narik. Oh, narik Ya, ke atas. Gitu aja, Pak. Takut nggak tadi petugas, Bang? Ya, alhamdulillah sih cuma kaget doang, Pak. Nengok doang kaget lah. Apaan ya? Ini kami menyikapin karena kejadian tadi 5:30, lanjut kami ke TKP dan memang belum buat laporan polisi dan kami insya Allah kepolisian mudah-mudahan segera bisa mengungkap kasus tersebut. Meski senjata api tidak sempat diletuskan, namun polisi tetap menyelidiki kasus ini. Polisi masih mencari identitas pemilik senjata api itu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga terus berdatangan ke rumah terduga pelaku pencabulan di Durensawit, Jakarta Timur. Mereka datang untuk melihat langsung rencana penangkapan pelaku pencabulan. Namun pelaku yang tinggal bersama ayah tirinya tidak berada di rumah. Polisi yang sudah di lokasi menemui korban pencabulan yang tinggal tak jauh dari rumah pelaku. Dua anak laki-laki korban pencabulan ini akhirnya dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Korban mengaku pencabulan sudah berlangsung 20 kali. Pelaku juga memberi uang Rp100.000 kepada korban agar tidak menceritakan pencabulan itu. Dan pelaku tidak dikenal oleh warga sekitar. Jarang, Pak. Saya tanya sama orang tuanya, jarang kesini katanya, karena dia tinggalnya di sana. Tinggalnya di Ujung Rawang gitu. Saya sendiri makanya sendiri gak kenal saya pelakunya. Katanya namanya ini anaknya sini. Udah. Saya tidak tahu namanya siapa, anak itu siapa namanya gitu. Kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak baik sesama jenis maupun lawan jenis masih terus terjadi. Keterlibatan dan kepedulian masyarakat membantu mengawasi serta melaporkan tindak kekerasan seksual menjadi solusi pencegahan kasus pencabulan terhadap anak. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sesosok jasad wanita ditemukan dalam sebuah koper di pembuangan sampah di Ngawi, Jawa Timur. Sebelum dibuka oleh pihak berwajib, koper sebelumnya dalam kondisi terbungkus menyerupai paket ekspedisi. Warga desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, digegerkan penemuan sebuah koper yang ternyata berisi jasad seorang wanita. Saat pertama kali ditemukan, koper dalam kondisi terbungkus menyerupai paket ekspedisi. Warga curiga dengan berat koper hingga langsung melapor ke polisi. Saat koper diperiksa petugas, sesosok jasad perempuan meringkuk di dalamnya. Selain melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi. Di awalnya emang buang sampah, terus ya pagi saya kesini buang sampah. Nah, itu terus niatnya cuci tangan kan. Cuci tangan, kok di sungai ada koper. Kompornya sudah dibungkus atau apa seperti apa Ya, masih seperti dalam bentuk paketan itu. Oh, dilakban gitu? Paket kurir itu loh. Oh, dilakban sama apa ya? Plastik hitam sama dilakban persis seperti paketan. Polisi kemudian mengevakuasi jasad perempuan itu ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi.
Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini termasuk mencari identitas korban. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Pemirsa, akibat ketagihan nonton video porno, seorang petugas keamanan tega mencabuli bocah wanita 8 tahun di Sidoarjo, Jawa Timur. Diketahui pencabulan berlangsung di kamar mandi Pos Satpam. Petugas keamanan salah satu komplek perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur ini mencabuli bocah 8 tahun. Korban merupakan anak salah satu warga perumahan yang seharusnya dijaga pelaku. Tetapi pria berusia 21 tahun ini justru mencabuli anak yang masih kelas 3 sekolah dasar. Ironisnya, pencabulan berlangsung di kamar mandi yang ada di dalam Pos Satpam. Pelaku membujuk korban dengan mengajaknya mencuci keong. Kasus pencabulan ini terbongkar setelah korban menceritakan perbuatan pelaku ke orang tuanya. Pelaku bertemu dengan korban di sebuah perumahan. Dengan korban dirayu di kamar mandi, dilindungi dia. Disitulah mereka ulangi kalau pelaku ini melakukan pencabulan dengan alat kelamin dari anak. Pelaku yang masih bujang ini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hingga kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra Anyus melaporkan. Pemirsa, satu set palang pintu perlintasan kereta api di Solok, Sumatera Barat raib dicuri. Pelaku pencurian ditangkap di hutan, namun barang bukti palang pintu perlintasan telah dipotong-potong. Polisi menangkap pelaku pencurian palang pintu kereta api yang mencoba melarikan diri ke dalam hutan di wilayah Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. Pelaku berusia 36 tahun ini berusaha kabur setelah mengetahui kedatangan tim gabungan Polsek Solok Kota dan tim Jatan Satreskrim Polres Solok Kota. RAT merupakan residivis kasus pencurian satu set palang pintu perlintasan kereta di Jalan Imam Bonjol, Kota Solok. Saat mencuri palang pintu perlintasan kereta, pelaku dibantu temannya yang masih dalam buruan polisi. Polisi mengamankan barang curian yang sudah dipotong-potong namun belum sempat dijual pelaku. Satu set palang pintu perlintasan kereta api ini dicuri pelaku pertengahan Desember lalu. Aksi pencurian berlangsung pukul 3 pagi. Pada diri pelaku telah diamankan satu set palang pintu perlintasan tersebut dalam keadaan sudah dipotong-potong atau dirusak pelaku. Yang mana pelaku melakukan pencurian tersebut bersama rekannya yang saat ini masih kami lakukan DPO atau pencarian terhadap orang dari teman pelaku. Akibat hilangnya satu set palang pintu perlintasan, PT Kereta Api Indonesia rugi 220 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menangkap 4 pelaku perampasan kartu tol elektronik di gerbang tol Bandar Slamet, Kota Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya kartu tol elektronik, mereka juga bekerja sama dan mengamati pengendara yang lengah lalu merampas barang berharga lainnya dari dalam mobil. Merasa mengecewakan orang tua, pelaku pencurian ini tak kuasa menahan air mata. Meski sempat garang saat beraksi, namun pelaku pencurian ini justru luluh di hadapan ibunya yang hadir dalam reka adegan. 4 pelaku pencurian ini menjalani reka adegan di dekat gerbang tol Bandar Slamet, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang semula berpura-pura membantu mengatur lalu lintas ini mencuri kartu tol elektronik atau e-tol milik pengendara yang melintas. Selain kartu e-tol, pelaku juga mencuri telepon genggam pengendara yang disimpan dalam dashboard. Modusnya, saat korban menurunkan jendela kendaraan dan akan memberi uang, pelaku dengan cepat mengambil telepon genggam yang ada di dashboard dan melarikan diri. Pelaku ini masing-masing mempunyai peran. Yang satu memberikan kode bahwa di dalam mobil itu ada botol. Botol artinya ada handphone. Kemudian yang dua bertugas mengelabui dari korban dan yang satu bertugas melakukan pengambilan handphone. Pencurian kartu e-tol ini terbongkar setelah salah satu warga merekam saat pelaku mencuri kartu e-tol di gerbang tol Bandar Slamet. Hasil rekaman kemudian diviralkan di sosial media.
Pelaku selalu mengincar korban yang lengah saat membawa kendaraan. Polisi masih mendalami kasus perampasan kartu tol elektronik. Pelaku perampasan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palpa Harahap, Anyus melaporkan. Dari Medan kita ke Jawa Barat, pemirsa. Aparat Satreskrim Polres Metro Depok, Jawa Barat berhasil mengungkap belasan kasus curanmor di wilayah hukum di kota Depok. Sementara komplotan residivis curanmor kembali beraksi di Sukabumi hingga viral di media sosial. Aksi curanmor yang dilakukan 4 pelaku terekam CCTV di sebuah masjid kawasan Pondok Cina Beji, Depok. Berbekal kunci letter T, pelaku membobol motor sasarannya hanya dalam hitungan detik. Aksi ini dilakukan saat korban tengah menunaikan ibadah sholat Jumat. Tak butuh waktu lama, polisi menggelandang para pelaku beserta barang bukti motor curian. Berdasarkan catatan polisi selama 3 bulan terakhir, ada 11 laporan polisi yang sudah terungkap. Selain itu, 10 orang pelaku, 9 motor curian, serta surat-surat kendaraan dan berbagai jenis kunci letter T turut diamankan. Mereka melakukan pencurian berpura-pura ke masjid, tempat ibadah. Kemudian di saat sepi lengang, pada saat masyarakat sedang melakukan ibadah, mereka melakukan pencurian dengan letter T. Saat ini polisi masih mengejar sejumlah pelaku termasuk yang berperan sebagai penada. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Komplotan curanmor terekam CCTV saat melancarkan aksinya di parkiran minimarket Jalan Perintis Kemerdekaan Cikole, Kota Sukabumi. Kedua pelaku sempat berkeliling memantau situasi. Dan saat dirasa aman, satu pelaku membobol kunci kontak menggunakan letter T. Tak butuh waktu lama pelaku menggasak dan membawa kabur motor milik korban. Berdasarkan rekaman CCTV, kedua pelaku ER dan E diringkus polisi di wilayah Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Selain itu, petugas juga mengamankan seorang penadah U di wilayah Warung Kiara. Selain ketiga pelaku, polisi juga menyita barang bukti kunci letter T dan 2 unit sepeda motor. Mencari target sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya, salah satu pelaku turun dari sepeda motor dan menghampiri target sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian mengeluarkan alat berupa kunci T, berikut dengan mata kunci yang ujungnya telah diruncing. Selanjutnya, kedua motor hasil curian diserahkan kepada pemiliknya. Sementara para pelaku mendapat hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Indramayu, Jawa Barat menjadi korban perampokan dengan modus gembos ban mobil. Akibat kejadian, korban kehilangan uang 200 juta rupiah. Sementara seorang gadis jadi korban begal payudara saat hendak berangkat kuliah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pria ini seperti tak berdaya setelah uang 200 juta yang baru saja diambilnya dari bank hilang dirampok. Sementara istrinya tak berhenti menangis karena tak menyangka uang untuk modal usaha lenyap begitu saja hanya karena ban mobil mereka kempes saat berhenti di Jalan Cibogor, Kecamatan Widasari, Indramayu, Jawa Barat. Pelaku diduga sudah mengikuti korban sejak keluar dari bank. Pelaku seperti mengetahui jika korban mengambil uang 200 juta rupiah. Modus perampokan, pelaku memberitahu korban jika ban mobil kempes. Saat korban sibuk memperhatikan ban mobil, pelaku langsung mengambil uang yang ada di dalam mobil. Kami masih dalami, jadi kami saat ini belum bisa menyampaikan pernyataan banyak karena saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan saat ini korban dan para saksi lainnya masih kita ambil keterangan. Kalau menurut informasi dan berbagai di lapangan bahwa korban ini adalah agen briling. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus perampokan dengan modus gembos ban. Polisi juga memburu pelaku perampokan yang melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam korban LR saat berjalan untuk berangkat kuliah di samping Pasar Batu Jajar, Desa Batu Jajar Barat, Bandung Barat. Korban yang berpapasan dengan pelaku tiba-tiba melakukan tindak asusila dengan meraba bagian dada korban.
Aksi asusila ini pun viral. Akibat kejadian ini korban syok hingga keluarga melaporkannya ke polisi. Pelaku pun dipanggil untuk dilakukan proses mediasi. Hasil pemeriksaan pelaku ternyata mengalami gangguan kejiwaan dan dibuktikan dengan diagnosis surat dari keluarga dan pihak terkait. Untuk pelaku yang saat ini memang sudah ada di Mako Polsek Batu Jajar. Kemudian perlu diketahui bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan dan ini dibuktikan. Usai kejadian, warga diimbau agar selalu berhati-hati terutama saat beraktivitas di luar rumah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas Ayus pagi hari ini. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.